Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di mana saja berada, mari kita dengarkan kembali tulisan karangan Buya Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin dalam bukunya Membina Keluarga Bahagia. Kali ini dengan judul Larangan Umum Terhadap Suami Istri. Dilarang istri atau wanita musafir seorang diri seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Tiada harus bagi seorang perempuan yang ada suami atau tidak bersuami yang iman ia kepada Allah jika ia keluar musafir sebagai musafir yang jauh, melainkan hendaklah beserta bapaknya atau saudaranya atau suaminya ataupun anaknya ataupun dengan orang yang haram nikah dengan dia. Lagi sabda Nabi Muhammad SAW, tiada harus musafir seorang perempuan perjalanan sehari semalam melainkan sertanya orang yang haram nikah dengan dia. Lagi firman Allah, barang siapa kuasa kepadanya pergi haji, maka apabila tidak ada baginya orang yang tiada harus nikah untuk menyertainya pergi haji, maka berarti tiada kuasa pergi kepadanya mengerjakan haji. Dan terlarang atas istri membawa masuk tetamu ke rumahnya kalau suaminya tidak di rumah, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Hai sahabat-sahabatku, jauhkan dirimu sekalian memasuki rumah perempuan-perempuan yang tinggal seorang dirinya di rumah, sama perempuan itu bersuami atau tidak bersuami. Kemudian bertanya beberapa sahabat Nabi, sekiranya kami berfamili, apakah tidak boleh juga kami masuk ke rumah perempuan yang seorang dirinya itu? Jawab Nabi, walaupun laki-laki itu ada pertalian famili sekalipun. Lagi sabda Nabi Muhammad SAW, jangan kamu masuk hai laki-laki ke tempat perempuan yang tinggal seorang dirinya di rumah, padahal suaminya tidak ada di rumah, karena bahwasanya tipu daya setan itu yakni waswas berlari pada seseorang daripada kamu sebagai lari darah dalam badanmu. Bila sahabat mendengar sabda Nabi yang demikian, maka di antara sahabat bertanya, kata sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, was-was syaitan itu Tuhan hamba kata dapat masuk ke dalam darah manusia secepat jalannya darah. Apakah Tuhan hamba dapat juga diperdayakan syaitan? Jawab Nabi, aku pun boleh diperdayakan setan dengan cepatnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong akan aku sehingga setan tiada berdaya memperdayakan aku. Dan kalau perempuan-perempuan itu hendak keluar rumahnya karena ada hajat, hendaklah bertutup badannya supaya jangan masuk perdayaan setan seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Bermula perempuan-perempuan itu adalah aurat, maka apabila ia keluar rumah, hendaklah tertutup badannya. Kalau tidak bertutup badannya, tentulah pasti ditangkap syaitan. Hendaklah perempuan turut berkabung 130 hari manakala suaminya meninggal dunia, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Manakala meninggal seorang laki-laki padahal dia meninggalkan seorang istrinya, maka menantilah istri-istri itu atas dirinya 4 bulan 10 hari. Maka dalam 4 bulan 10 hari itu hendaklah menjauhi dari memakai bau-bauan, harum-haruman, berhias-hiasan, bercelak mata, berminyak, dan memakai pakaian yang beraneka warna. Ketahuilah wahai wanita-wanita yang saleh, bahwa saudari-saudari terlarang keluar rumah dengan memakai perhiasan seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Bermula umpama perempuan-perempuan yang berlenggang-lenggang jalannya dengan memakai perhiasan, yang mana perhiasannya disengaja bukan untuk ahlinya, adalah
seumpama kelam di hari kiamat yang tiada cahaya baginya, yakni dia berjalan di hari kiamat tiada mendapat cahaya. Dan dilarang lagi perempuan memakai harum-haruman yang sengaja harum-haruman itu tiada digunakan untuk bukan ahlinya. Maka Nabi melarang kelakuan wanita yang tersebut dengan sabdanya, tiap-tiap mata itu jahat. Apa juga yang melintas di hadapannya lantas dipandangnya. Maka jika mata itu memandang kepada sesuatu yang haram dengan ikhtiarnya, jahatlah dia dan berdosalah dia yang punya mata. Dan manakala perempuan-perempuan yang memakai harum-haruman, maka melintas dia di hadapan orang yang haram memandang kepadanya, hingga menjadikan orang yang dilintasinya itu sadar dan memandang kepadanya akan sebagai pandang yang jahat, maka pasiklah perempuan itu dan berdosalah wanita itu. Lagi satu hadis yang menunjukkan haram keluar perempuan dengan harum-haruman. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi bernama Musa bin Yasir, telah melintas seorang perempuan yang berjalan ke masjid di hadapan seorang sahabat Nabi namanya Abi Hurairah. Padahal perempuan itu memakai harum-haruman, dan terkenalah Abu Hurairah oleh harum-haruman itu. Lantas Abu Hurairah berkata kepada perempuan itu, menyuruh perempuan itu pulang dahulu membasuh harum-haruman itu, sebab kata Nabi, tiada diterima Allah sembahyang perempuan yang memakai harum-haruman yang semerbak dicium oleh orang lain, hingga pulang ia dahulu membasuhnya. Lagi sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa perempuan yang memakai harum-haruman yang mengenai orang lain, maka janganlah perempuan itu hadir ia serta kami sembahyang Isya. Lagi sabda Nabi Muhammad SAW, di waktu Nabi mengajarkan dalam masjid kepada segala sahabat-sahabatnya, maka masuk seorang perempuan dengan berlenggang-lenggang diri dan berpakaian dan berperhiasan memakai harum-haruman. Lantas melihat kelakuan perempuan itu, beliau bersabda, katanya, laranglah olehmu sekalian istri-istrimu memakai hiasan-hiasan dan melenggang-lenggang sombong di dalam masjid, karena bahwasanya Bani Israel itu dilaknat oleh Allah disebabkan perempuan-perempuan mereka itu memakai hiasan dan melenggang-lenggang di hadapan orang ramai pada tempat mereka itu beribadat. Demikianlah pembacaan dari buku Membina Keluarga Bahagia karangan Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Semoga apa yang telah kita dengar bersama bisa diamalkan dan mendapat kebaikan bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.